Pemirsa Target News TV, kasus begal Revan, warga Baduy. Kapolri diminta jangan tutup mata, Gubernur DKI dituding sebar hoaks soal penolakan RS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kami dari Sunda. Sangat miris ya melihat dan mendengar percakapan Gubernur DKI Jakarta yang seolah menyalahkan dan tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh keluarga kami, yaitu saudara Revan dari suku Baduy Dalam, seolah-olah membantah adanya kejadian penolakan masalah rumah sakit yang ada di sekitar kejadian. Kami sangat menyayangkan dengan perkataan Anda, Pak Gubernur. Mohon izin kami sampaikan dengan santun. Saya sendiri sudah mengecek ke lokasi rumah sakit itu, dan saya sudah datang, sempat ketemu dengan petugas rumah sakit itu. Pada saat saya datang dengan saudara kami, dengan saudara Revan ya, mereka malah lari-lari ke dalam mencari kepala direktur rumah sakit tersebut, tujuannya agar mengcover dan kami bisa bertemu dengan beliau. Sangat miris. Bukannya menyikapi permasalahan, klarifikasi dengan kami, malah mereka lari-lari. Sebuah videonya ada di saya, semua bukti pengakuannya, nama rumah sakitnya, semua ada di saya. Perlu saya sampaikan, saya sudah investigasi lebih dalam daripada Anda, Pak Gubernur. Izin. Apakah Anda tidak melihat kepada kinerja Gubernur kami, Gubernur Banten, Pak Antasoni? Pak Antasoni selalu memberikan gagasan yang terbaik untuk masyarakatnya dan selalu upaya bijaksana menyikapi permasalahan itu dibarengi dengan ini, ya. Jadi ketika ada permasalahan yang begitu mencuat, beliau langsung panggil kedua belah pihak. Jadi tidak simpang siur informasinya, ya. Jadi perlu dipahami oleh Anda, Pak Gubernur DKI Jakarta, ya. Walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Revan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu, saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Revan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan sebagainya. Bahkan saudara Revan diarahkan ke salah satu rumah sakit yang terbesar di kota tersebut, dan saudara Revan sempat jalan dari rumah sakit yang pertama, ya. Saya izin menjelaskan. Kemudian saudara Revan setelah melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh oknum yang pertama menunjukkan dari pihak petugas rumah sakit yang belum kami sebutkan namanya saat ini, ya, karena melihat megahnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas tadi, saya katakan sekali lagi, sehingga Revan tidak berani masuk ke rumah sakit yang ditunjukkan oleh petugas rumah sakit atau oknum rumah sakit yang menolak itu. Nah, sehingga Revan balik lagi ke rumah sakit yang pertama yang menolak itu, ya, balik lagi. Nah, menunjukkan bahwa saya tidak berani ke rumah sakit sebesar itu masuk gitu. Saya mohon pertolongan pertama, ya, dengan tangisan Revan pada saat di sininya darah masih bercucuran ke seluruh badan, sehingga oknum petugas rumah sakit itu memberikan pembalutan di tangan Revan, dan dia diarahkan untuk pulang, jangan berjualan lagi bahasanya dari pihak rumah sakit itu. Nah, hanya memberikan balut saja, gitu. Tidak dibersihkan, tidak ditolong pertama, tidak. Saya sendiri saksinya menyaksikan pada saat klarifikasi kemarin investigasi itu, Revan menunjukkan secara jelas, secara gamblang rumah sakit. Jakarta, Jumat 7 November 2025. Kasus pembegalan terhadap Revan, warga Baduy Dalam di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kini menuai gelombang kemarahan publik. Keluarga korban dan aktivis masyarakat adat mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar segera bertindak tegas. Mereka menilai lambannya pengungkapan kasus ini memperlihatkan lemahnya rasa keadilan bagi rakyat kecil. Revan menjadi korban begal saat menjajakan madu khas Baduy. Ia dibacok di bagian lengan dan kehilangan uang hasil penjualan 3 juta rupiah serta 1 unit ponsel. Sampai hari ini pelakunya belum juga tertangkap. Jangan sampai rakyat berpikir hukum hanya tajam ke bawah, ujar Dani Saeputra, perwakilan keluarga korban, Jumat 7 November 2025. Dani menegaskan, jika aparat tidak segera mengungkap kasus ini, ribuan masyarakat adat dan simpatisan dari berbagai daerah siap bergerak ke Jakarta menuntut keadilan. Kami sudah bersabar, tapi kesabaran rakyat ada batasnya. Jika pelaku tidak segera ditangkap, kami yang akan datang menjemput keadilan, tegasnya. Lebih jauh, Dani juga menyindir pernyataan oknum Gubernur DKI Jakarta yang di media menyebut tidak ada rumah sakit yang menolak korban Revan. Itu kebohongan publik. Kami punya bukti dan saksi. Ada rumah sakit yang menolak korban Revan.
Nama rumah sakit dan alamatnya sudah kami kantongi. Setelah pelaku ditangkap, kami akan buka semuanya, ujarnya. Pernyataan Dani itu menimbulkan gelombang kritik terhadap Pemprov DKI. Publik menilai alih-alih menunjukkan empati, oknum pejabat justru sibuk merapikan citra di media. Jangan menutup-nutupi fakta hanya demi nama baik. Ini soal kemanusiaan, bukan pencitraan. Lanjutnya. Keluarga korban juga mendesak Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Pusat segera bergerak cepat. Kasus ini disebut sebagai ujian nyata terhadap komitmen aparat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kapolri harus turun langsung, jangan diam. Rakyat kecil butuh bukti bahwa hukum masih berpihak pada keadilan. Pungkas Dani. Dari Jakarta Pusat, Target News TV, HKZ, dan DS melaporkan. Lalu dengan dilancarkan segala urusannya. Jadi si Pak Bambang itu semoga cepat sembuh ya. Iya. Dengan